Kemudian yang kedua, pemuda muslim harus mampu mendukung produk-produk yang ada di dalam lingkungannya mereka masing-masing. Jadi mau tidak mau, ketika kita berbicara tentang misalnya hal-hal ekonomi, ini juga sangat urgent. Bahkan kemudian dalam kaidah fikih muamalah itu memang ada begini. Ketika kita muamalah dengan siapapun boleh, termasuk misalnya dengan orang kafir, ya, itu boleh saja. Tetapi ada kaidah-kaidah lain yang harus kita perhatikan. Bagaimana ketika kita bermuamalah dengan orang kafir itu tidak merugikan umat Islam. Kalau kita bermuamalah dengan orang kafir, orang non-muslim begitu, kok merugikan umat Islam, maka tinggalkan. Karena dalam kaidah muamalah itu, walaupun ini berlaku untuk umum, ada kaidah la dharar wa la dirar. Jadi tidak ada kemudaratan dan tidak ada memunculkan kemudaratan. Kita tidak memberi mudarat dan kita juga tidak dimudaratkan. Itu kaidah dalam muamalah. Dan ini penting yang kemudian harus kita perhatikan. Panjenengan boleh bermuamalah dengan siapapun, tetapi sebisa mungkin kalau kita ingin mendukung atau kemudian ingin ingin mensupport saudara-saudara kita, produk-produk saudara kita, itu jauh lebih baik. Ini mohon maaf, bukan berarti kemudian kita rasis atau kemudian apa, tetapi kalau ada produk-produk saudara kita yang mereka kemudian layak untuk lebih kita jaga, lebih untuk kita utamakan, kenapa kemudian tidak? Kenapa? Bisa jadi ternyata produk saudara kita, ketika kemudian kita membeli dari mereka, uang hasil dari jualan itu mereka untuk membiayai sekolah anaknya, membiayai dakwah, itu jauh lebih bermanfaat daripada kemudian kita beli dengan harga yang lebih murah tetapi justru tidak ada manfaat untuk umat kita. Maka dalam kaidah muamalah boleh memang kita bermuamalah dengan siapapun, boleh, selama tadi ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan, bahwa kita tidak memberi mudarat dan kita tidak dimudaratkan. Kalau kemudian kita dimudaratkan, maka berarti kita dirugikan, kita dizalimi. Terlebih misalnya ketika kemudian yang dizalimi adalah justru saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Itu tentu harus kita perhatikan. Nah, mau tidak mau, ketika kemudian kita mendukung produk-produk dalam negeri kita atau produk-produk saudara-saudara kita, bukan hanya sebagai kepedulian kita terhadap mereka, tetapi juga kepedulian kita terhadap bangsa dan agama kita. Itu kadang-kadang yang sering kita lupakan. Kita dakwah ya, tetapi ketika kemudian dalam hal ekonomi kita masih mendukung perekonomian yang lainnya, terlebih dalam kondisi negara kita sekarang dan globalisasi kita sekarang, kondisi perekonomian yang memang mayoritas menggunakan model kapitalisme. Siapa yang punya uang lebih, dia yang berkuasa. Mau tidak mau, kemudian ya banyak saudara-saudara kita yang kalah dengan para pemilik modal. Kasihan kalau kemudian kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Ini kalau nanti kita bahas tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah, itu nanti akan lebih jauh, ada yang lebih detail lagi. Tapi memang mau tidak mau, pemuda Muhammadiyah juga harus kuat dalam keilmuan ekonomi Islam itu, paling tidak mengetahui dasar-dasar kaidahnya. Muamalah, fikih muamalah itu mau tidak mau harus diperhatikan agar kemudian kita tidak salah bermuamalah. Kemudian yang ketiga,